wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas doa yang sangat penting untuk kita hafal dan untuk kita pahami maknanya, itu doa kunut ya, yang sering kita dengar. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Namun sebelum kita membahas tentang doa kunut, mungkin kita kasih mukaddimah tentang macam-macam kunut ya. Macam-macam kunut ya. Ada 3 kunut yang dikenal oleh para fuqaha. Tiga model ya. Yang pertama disebut dengan kunut an-nazilah ya. Kunut an-nazilah. Kunut nazilah. Yang kedua dikenal dengan kunut witir ya. Kunut al-witir. Kunut witir. Yang ketiga disebut dengan kunut al-fajar. Kunut fajar. Kunut subuh ya. Atau fajar. Adapun 2 kunut ini, kunut nazilah sama kunut witir, maka ini disepakati oleh para ulama ya. Dianjurkan. Adapun kunut subuh maka ini khilaf di kalangan para ulama ya, khilaf di kalangan para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kunut selama sebulan penuh, mendoakan orang-orang kafir dalam kunut nazilah ya. Saya akan bacakan beberapa doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunut nazilah itu maksudnya ada peristiwa, ada nazilah. Nazilah artinya ada peristiwa. Sini peristiwa. Seperti kita itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat dibunuh oleh orang-orang yang berkhianat. Mereka mengatakan ingin mengundang para sahabat untuk mengajar Al-Quran, ternyata dikhianati, akhirnya dibunuh. Banyak puluhan sahabat yang terbunuh. Oleh karenanya doa kunut nazilah terkait dengan peristiwa yang sedang dihadapi. Saya contohkan doa yang diajarkan oleh Nabi misalnya, yang pernah Nabi bacakan dalam Sahih Muslim. Nabi berdoa, Allahumma shdud wa ta'ataka ala Mudar. Ya Allah, keraskanlah siksaanmu kepada Mudar. Mudar maksudnya orang Quraisy, karena Quraisy kembali kepada Arab Mudar. Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka penderitaan musim kemarau seperti yang pernah kau timpakan kepada kaum Nabi Yusuf, yaitu 7 tahun musim kemarau. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah berdoa agar menyelamatkan sebagian kaum muslimin. Rasulullah berdoa dalam kunut nazilah agar orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang kesulitan dari kalangan kaum muslimin yang lemah diselamatkan. Beliau berdoa, Allahumma anjil Walid bin al-Walid. Ya Allah, selamatkan Al-Walid bin Walid. Rasulullah sebut nama. Allahumma najji Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Allahumma najji Ayyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minin. Ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah SAW pernah berdoa kebinasaan bagi sebagian kaum. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah berdoa atas sekelompok Arab dari Bani Sulaim, Al-Ri'lin wa Zakwan wa Usayyah. Ya, kemudian orang-orang di belakang mengamininya. Rasulullah SAW juga pernah berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqulu sami'allahu liman hamidah. Rasulullah SAW juga pernah doa kunut nazilah melaknat si fulan dan si fulan. Jadi kunut nazilah ini kalau ada peristiwa maka silakan berdoa dengan kunut ini, dan ini 5 waktu ya. Dia dibaca 5 waktu. Dibaca 5 waktu salat.
Jadi salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Seperti dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an. Rasulullah SAW pernah kunut selama sebulan penuh berturut-turut. Fi dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wa salati subuh. Fi duburi kulli salatin idza qala sami Allahu liman hamidah min rak'atil akhirah. Jadi dibaca lima waktu pada rakaat terakhir setelah apa? Setelah sami Allah liman hamidah. Yaitu pada waktu i'tidal, setelah ruku. Setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Baik. Ini disepakati para ulama. Cuma nanti masalah khilaf, apakah dibaca juga kalau ada bencana alam dibaca atau tidak, masalah khilafiyah. Tapi kalau ada peristiwa seperti misalnya saudara-saudara kita diserang misalnya di Palestina, maka dianjurkan kita untuk membaca kunut nazilah, dan bukan cuma waktu subuh saja, tapi lima waktu. Tapi 5 waktu dibaca doa ini. Kemudian doanya bukan doa, perhatikan, doanya bukan doa yang sedang kita bahas. Allahumma hdina fi man hadait, bukan. Tapi doanya sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk menghancurkan kaum kafirin yang sedang menyerang, ya, atau untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang diserang. Jadi bukan Allahumma hdina fi man hadait. Makanya sebenarnya mengkritik kunut nazilah, tidak dibaca doa yang sering kita dengar, ya. Itu tidak dibaca doa Allahumma hdina, ya, fi man hadait. Jadi bukan doa ini, bukan doa ini. Tapi yang kedua adalah kunut witir. Kunut witir datang dalam hadis riwayat dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadis Hasan, hadis dari cucu Nabi, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," yaitu kakekku mengajariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "kalimatin aquluhunna fi kunutil witir." Yaitu doa-doa yang aku bacakan ketika kunut witir. Ketika kunut witir. Al-Hasan kira-kira umurnya mungkin 8 tahunan, sekitar itu ketika diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau kurang daripada itu. Ini dalil bahwasanya hendaknya kita perhatian terhadap anak-anak untuk mengajarkan doa meskipun mereka masih kecil. Ya, mungkin mereka tidak begitu memahami kandungan makna doa tersebut sekarang. Tapi di kemudian hari mereka mudah-mudahan bisa memahami makna kandungan doa tersebut. Maka Rasulullah langsung mengajarkan cucunya untuk berdoa dalam kunut witir. Yaitu kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witir." Rasulullah SAW mengajariku doa-doa yang aku baca ketika kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku bersama orang-orang yang telah kau beri petunjuk. Wa afini fi man afait. Ya Allah, selamatkanlah aku bersama orang-orang yang telah engkau beri keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, jadikanlah wali, jadilah engkau waliku sebagaimana engkau menjadi wali orang-orang yang telah kau urus mereka. Wa barik li fi ma a'tait. Ya Allah, berkahilah apa yang telah kau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait. Dan lindungilah aku dari keburukan keputusan-keputusanmu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sungguhnya engkau yang memutuskan dan tidak ada yang memutuskan kepadamu. Innahu la yadhillu ma walait. Tidak akan terhina orang yang kau urusin. Wa la ya'izu man adait. Dan tidak akan mulia orang yang musuhimu. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha berkah engkau ya Allah dan maha tinggi. Hadis ini riwayat Ahmad, riwayat Abu Daud, kemudian riwayat Ibnu Majah, Nasa'i, kemudian juga Tirmidzi, ya. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan riwayat Ahmad. Jadi Ashabus Sunan bersama Al-Imam Ahmad, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Tapi ini kunut witir, doanya doa yang sering kita dengar, doa yang ma'ruf. Kapan ngerjakannya? Yaitu apa? Setelah rakaat terakhir
setelah ruku, setelah apa? Ruku. Ada khilaf, ada yang mengatakan juga sebelum ruku, ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi adapun kunut fajar, maka khilaf di kalangan para ulama tentang kunut fajar, ya. Kunut fajar, karena ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hadisnya sahih atau tidak. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam kunut fajar ya terus menerus hatta faraqat dunya, sampai Rasulullah sallam meninggal dunia. Maka khilaf di kalangan para ulama tentang kunut fajar. Kalau saya mau kasih kesimpulan ya, khilaf tentang kunut fajar, kunut subuh, maka ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sunnah ini diantaranya adalah mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Kemudian ada yang mengatakan bid'ah. Ini adalah mazhab Hanafiyah. Mereka mengatakan apa? Bid'ah. Kemudian yang tengah-tengah mazhab Hambali ya. Dan juga ahlul hadis. Bahasanya kunut subuh tidak dikatakan sunnah dan juga tidak dikatakan bid'ah. Tidak juga bid'ah. Boleh-boleh saja. Kata mereka boleh, siapa yang melakukannya tidak diingkari. Boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Ini diantaranya pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama, tapi kita tidak membahas tentang kunut subuh, karena ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Nah, bagi yang mereka berpendapat seperti Syafi'iyah, mereka mengatakan kunut subuh setelah ruku. Setelah ruku. Kalau Malikiyah mengatakan sebelum ruku. Kemudian kalau tidak salah Malikiyah dengan sir, dibaca sir. Kalau Syafi'iyah seperti kita sering dengan dibaca keras dan diaminkan oleh makmum ya. Nah, mereka yang mengatakan mazhab Syafi'iyah, kunut subuh apa yang dibaca? Dibaca dengan doa kunut witir. Dibaca dengan doa kunut witir. Jadi mereka mengambil doa kunut witir yang tadi hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, maka doa itulah yang mereka gunakan untuk kunut apa? Subuh. Karena doa-doa yang datang kunut witir sama kunut nazilah ya. Kunut subuh tidak disebutkan doa khusus ketika kunut apa? Subuh, maka mereka menggunakan kunut witir karena itu yang lebih pas, Jadi doa kunut witir ini hukum ini yang tadi saya sebutkan, doa kunut witir. Ini doa kunut witir ya. Ini datang ya. Tidak pas digunakan untuk kunut nazilah, tidak pas. Namun dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan kunut subuh dianjurkan dipakai untuk kunut apa? Subuh. Saya sendiri lebih cenderung bahwasanya kunut subuh tidaklah sunnah karena hadis-hadisnya bermasalah ya. Namun jika ada yang melakukan tidak dilarang dan tidak dikatakan bid'ah juga ya. Silakan saja orang melakukan kunut subuh, tidak jadi masalah. Ini masalah apa? Khilafiyah. Tapi yang mau kita bahas ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah kunut witir. Ini yang mau kita bahas, ini yang hendaknya kita baca setiap hari kalau kita sholat apa? Witir. Sampai sini paham? Baik ya. Taib. Jadi kita bahas kunut witir. Sekarang kunut witir, apakah dianjurkan baca setiap hari? Artinya setiap kita sholat, apa kita harus kunut witir? Ini juga ada masalah khilaf. Tapi ini sudah ya. Taib, saya pembahasan berikutnya. Apakah setiap witir dianjurkan kunut? Ini khilaf di kalangan para ulama ya. Baik. Saya bacakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, meringkas perkataan para ulama ya. Ya. Maka beliau berkata dalam Fatwa Al-Kubra, wa amma kunutul witir fil ulama fi thalathatu aqwal. Adapun kunut witir ada 3 pendapat.
Pendapat pertama yang berpendapat bahwasanya mereka mendhaifkan hadis tersebut. Mendhaifkan hadis apa? Hasan. Kata mereka tidak ada kunut witir. Karena hadisnya lemah. Kenapa hadisnya lemah? Ini pendapat pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan dianjurkan sepanjang tahun, dianjurkan sepanjang tahun setiap kali witir. Kemudian di sini kama yunqal an Ibnu Mas'ud wa ghairihi, ini pendapat Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Lianna fi sunan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama al-Hasan bin Ali. Karena dalam sunan-sunan itu Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i riwayatkan bahwasanya Nabi mengajarkan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma du'aan yad'u bihi fi qunutul witir. Sebagaimana tadi hadis yang disebutkan, Rasulullah ajarkan kepada Hasan untuk kunut witir. Ini berdasarkan hadis Hasan tadi. Hadis Hasan bin Ali. Dalam Kutubus Sunan. Wa qila bal yaqnut fi nisfil akhir min Ramadan. Yang ketiga, kunut witir di setengah terakhir bulan Ramadan. Setengah terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Kama kana Ubay bin Ka'ab yaf'al. Ini perbuatan Ubay bin Ka'ab ketika dia mengimami para sahabat dalam salat tarawih, beliau tidak kunut kecuali di setengah malam yang terakhir ya. Ini perbuatan siapa? Ubay bin Ka'ab ketika mengimami jamaah di masa Umar. Kita akan menjadi imam tarawih di zaman Umar bin Khattab. Kemudian kesimpulan dari Ibnu Taimiyah sendiri, beliau berkata, wa haqiqatul amr, intisari dari hakikat perkara ini, anna qunutal witir min jinsid du'a isa'ighi fi salat. Qunutul witir adalah termasuk dari doa yang diperbolehkan dalam salat. Man syaa'a fa'alahu, siapa yang ingin melakukannya silakan, wa man syaa'a tarakahu, siapa yang ingin tidak melakukan tidak jadi masalah. Kama yukhayyiru rajulu an yutir bi 3 aw 5 aw 7. Sebagaimana seorang boleh witir 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat. Kama yukhayyaru idza utir bi 3 an syaa'a fassal wa in syaa'a fassal wa in syaa'a wasal. Demikian juga seorang ketika salat witir dia boleh yang 3 rakaat, dia boleh sambung sekali langsung 3 rakaat terakhir baru salam, atau dia pisah 2 rakaat baru 1 rakaat. Wa kadzalika yukhayyar fi du'ail qunut in syaa'a fa'al. Demikian juga dia diberi pilihan untuk doa kunut witir. Kalau dia mau dia doa kunut, wa in syaa'a tarakahu. Kalau dia mau tidak doa kunut tidak menjadi masalah. Wa idza shalla bihim qiyam Ramadan, kalau dia jadi imam di bulan Ramadan, dia juga diberi pilihan. Fa in qanata fi jami'i syahr faqad ahsan, kalau dia kunut sebulan penuh dia telah berbuat kebaikan. Wa in qanata fi nisfil akhir faqad ahsan, kalau dia hanya kunut di setengah bulan Ramadan terakhir juga dia telah berbuat baik. Wa illam yaqnut bihalin faqad ahsan, dia tidak kunut sama sekali juga tidak mengapa. Paham ya? Jadi kesimpulan Ibnu Taimiyah apa? Sebagaimana witir, pertama ada 3 pendapat, namun Ibnu Taimiyah memilih pendapat kunut witir disyariatkan. Terus bagaimana disyariatkan? Terserah. Kalau mau kunut terus-terus juga boleh. Mau kunut bulan Ramadan seluruhnya juga boleh. Mau kunut cuma kalau jadi imam cuma setengah bulan Ramadan terakhir juga boleh ya. Sebagaimana seorang ketika witir boleh 7 rakaat sekali witir, bisa juga 5 rakaat, bisa juga 3 rakaat. Yang 3 rakaat witir pun bisa 2 model, bisa langsung 3 rakaat, bisa juga dipisah 2 dan 1 ya. Jadi perkaranya mudah. Yang kita akan bahas adalah doa kunut apa? Witir. Jadi ibu kalau witir mau kunut silakan ya. Mau kunut silakan. Demikian juga kalau pas lagi sholat sama suami kunut, kita mengaminkan di belakang pas sholat witir. Ini yang mau kita bahas. Taib, kita akan bahas tentang makna dari doa kunut ya. Saya tuliskan doanya. Ini sudah?
Jadi yang benar perkaranya luas, perkaranya lapang. Mau kunut atau tidak juga atau tidak boleh-boleh saja. Atau tidak maka boleh. Mau sepanjang tahun atau terkadang ditinggalkan juga tidak mengapa. Juga tidak mengapa. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi mau kunut tiap hari juga boleh ketika witir, Paham Ibu? Paham tidak? Saya sudah capek nulis, enggak paham, bahaya. Ini masalahnya waktu-waktu bahaya nih, waktu ngantuk, waktu lapar ya. Taib, saya ulangi coba. Kunut ada berapa macam? 3. Apa aja kunut? Nazilah. Kemudian kunut witir, kemudian kunut fajar. Kalau kunut nazilah semua sepakat bahwasanya disyariatkan. Kalau kunut subuh khilaf. Kunut witir pun juga khilaf ya. Yang benar dianjurkan karena hadisnya sahih. Kemudian kalau kunut witir pun doanya yang mengatakan disyariatkan, terserah mau dibaca sepanjang tahun, mau tidak dibaca, mau dibaca sekali bebas ya. Paham ya? Intinya demikian. Intinya kata Ibnu Taimiyah adalah doa yang bagus min jinsid doa isaiq, seperti doa yang diperbolehkan kita baca ketika sedang salat. Sekarang kita bahas tentang makna doa kunut. Kandungan doa kunut. Jadi ketika kita baca kita bisa lebih menghayati. Taib, Nabi buka dengan baca Allah. Kalau kita sendiri kita baca Allahumma hdini. Dini, ni itu saya. Kalau na kami. Kalau jadi imam Allahumma hdina fiman hadait. Jangan baca untuk diri sendiri. Kalau jadi imam Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait ya. Tapi kalau salat sendiri sebagaimana diajarkan oleh Nabi kepada Al Hasan, maka bacanya dengan kata ganti orang pertama tunggal itu pakai ni. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani ya. Paham ya? Makanya belajar bahasa Arab ya. Tapi sekarang kita baca doanya pertama. Allahumma dini atau dina fi man hadait ya. Fi man hadait, yaitu ya Allah berilah petunjuk kepadaku bersama orang-orang yang telah kau beri petunjuk ya. Berilah petunjuk kepadaku bersama orang-orang yang telah kau beri petunjuk, yang telah engkau beri petunjuk. Itu hidayah atau hidayah. Adapun Allahumma, perhatikan Allahumma ya. Allahumma ini asalnya dari ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kata para ulama ahli bahasa, ya ini yaitu wahai Allah, dirubah menjadi diganti dengan mim, Allahumma. Jadi ya Allah sama dengan maknanya Allahumma. Mau baca ya Allah, Allahumma maknanya sama. Tapi biasanya doa-doa yang datang dalam bentuk Allahumma. Jadi apa artinya Allahumma? Ya Allah, ya Allah. Allahumma hdini, ya Allah beri petunjuk kepadaku. Hidayah ya, adalah untuk berilmu, untuk ilmu, dan hidayah untuk apa? Beramal. Hidayah untuk beramal. Hidayah untuk berilmu. Jadi kita minta dua ini, kita butuh hidayah ilmu dan kita juga butuh hidayah untuk bisa mengamalkannya. Ya.
Karena kalau kita hanya berilmu saja tidak mengamalkannya, maka kita seperti Yahudi. Yahudi itu berilmu namun tidak mengamalkannya. Makanya dikatakan al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu siapa? Yahudi. Mereka punya ilmu, mereka tidak mengamalkan. Oleh karenanya Allah mengatakan tentang mereka, "Matsalul ladzina hummilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang telah diberikan Taurat, maksudnya Yahudi, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Kamatsalil himar, seperti himar yang memikul buku-buku yang banyak. Jadi database ilmu banyak namun tidak mengerjakannya. Semakin banyak database ilmu, semakin berat himar tersebut. Himar kalau buku semakin banyak, semakin berat atau tidak? Semakin berat. Demikianlah orang kalau punya ilmu banyak, tidak diamalkan, semakin ngaji, apalagi ibu-ibu, ngaji sehari 3 kali. Tapi tidak diamalkan, semakin bebannya berat. Seperti himar yang mikul apa? Beban yang banyak. Ustaz juga demikian, tiap hari ngaji, belajar, terus tidak mengamalkan, repot dia. Seperti orang Yahudi, seperti himar. Allah memisahkan seperti himar. Padahal nenek moyang mereka Israel, yaitu Yakub alaihissalam. Yakub itu yang disebut Israel. Makanya seluruh Yahudi disebut Banu Israel. Yakub itu Allah puji dia dalam Al-Quran dalam surat Yusuf. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu. Dan sungguhnya dia memiliki ilmu yang kami telah mengajarkan kepadanya. Ditafsirkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Qatadah, ai ladzu amalin lima 'allamnahu. Sungguhnya Yakub itu adalah orang yang mengamalkan apa yang kami ajarkan. Jadi mereka Yahudi menyelisih nenek moyang mereka. Nabi Yakub adalah orang yang paling mengamalkan apa yang dia ilmui. Tetapi ternyata ya Bani Israel atau Yahudi menyelisihi. Mereka punya ilmu, mereka tidak amalkan. Di antaranya mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah. Di antaranya mereka seperti ayat rajam, mereka sembunyikan sehingga mereka tidak menerapkan rajam padahal mereka tahu. Bahkan mereka menjual ayat-ayat Allah untuk menyenangkan para orang-orang pembesar di zaman mereka, orang-orang pejabat di zaman mereka, sehingga yang haram dijadikan halal. Mereka rubah-rubah hukum demi untuk dapat istaruna bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan cercah dunia yang sedikit, ya. Mereka menyembunyikan ilmu. Di antaranya mereka tahu bahwasanya nabi terakhir namanya Muhammad, dari orang diturunkan di jazirah Arab, diutus di jazirah Arab, tapi mereka tidak beriman. Mereka punya ilmu namun tidak mengamalkan. Sebaliknya, kalau beramal tanpa ilmu jadilah seperti orang Nasara. Yang Allah mengatakan waladdallin, orang-orang yang tersesat. Kenapa yang disebut dengan dallin? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Semangat beramal tidak berilmu. Contohnya di antara mereka pastor, ya. Pastor tidak nikah, melakukan rahbaniyah, wa rahbaniyah ibtada'uha. Kata Allah, dan kerahbaniyahan yang mereka ada-adakan. Apa kerahbaniyah yang mereka lakukan? Mereka tidak mau nikah. Susah. Enak enggak jomblo? Enggak enak. Jomblo itu enggak enak. Makanya di surga enggak ada yang jomblo. Karena jomblo adalah penderitaan. Semoga Allah menyelamatkan orang jomblo, ya. Tapi ini menyengaja untuk jomblo supaya diridhoi oleh Allah. Ini tidak benar. Sehingga mereka berusaha beramal namun tidak ada ilmunya. Sehingga mereka menyusahkan diri, justru tidak ada pahalanya. Maka disebut dengan dhalin. Contoh lagi kesesatan mereka. Mereka begitu cinta kepada Nabi Isa, namun berlebihan sampai menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kalau dia karena saking cinta kepada Nabi Isa, tetapi mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan adalah kesesatan, kekufuran. Jadi mereka semangat beramal tanpa ilmu. Nah, hidayah itu adalah berilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berilah aku petunjuk kepada ilmu. Masih banyak yang belum saya tahu. Masih banyak yang belum saya tahu. Jadi kita hadirkan, ya. Masih banyak, ilmu ini luar biasa. Kemudian ya Allah, agar ilmu yang saya miliki saya amalkan. Menangis, ya Allah, saya sudah berilmu, sudah tahu tapi belum saya kerjakan. Ya Allah, saya sudah tahu tentang keutamaan sedekah namun saya masih pelit. Ibu-ibu, ya Allah, saya sudah tahu keutamaan berbakti kepada suami namun saya masih suka ngangkat suara. Doa kunut, nangis ibu-ibu. Kok saya masih begini, ya? Berdoa. Kita ini hidup cuma sebentar. Apa yang kita sudah pelajari hendaknya kita
terapkan. Ya. Hendaknya kita terapkan. Kalau kita masih suka emosi, kita tahu keutamaan sabar, kenapa saya masih suka emosi? Ya. Kita tahu keutamaan salat malam, kenapa masih malas salat malam? Jadi kita minta kepada Allah agar memberi hidayah kepada kita untuk berilmu dan beramal. Kemudian hidayah yang lain, hidayah ilmu, hidayah amal, di antara juga hidayah dalam menjalankan syariat. Ini disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini juga penting. Ketika menjalankan syariat kita butuh hidayah. Contoh, bukankah di antara syariat berumah tangga? Berumah tangga ini butuh hidayah. Kalau kita nggak dapat hidayah Allah, kita nggak bisa jadi suami yang baik, kita nggak bisa jadi istri yang solehah. Nggak bisa. Ngurus anak-anak juga syariat. Kalau kita nggak minta hidayah dari Allah, kita nggak bisa ngurus anak-anak. Susah. Seorang wanita berpakaian syar'i, kalau dia ingin menjalankan sesuai syariat, dia minta hidayah agar dia bisa kuat, diberi hidayah oleh Allah dalam menjalankan berhijab syar'i misalnya. Maka dalam menjalankan syariat kita butuh juga hidayah. Butuh hidayah. Karena sering kita terbawa oleh hawa nafsu dan yang lainnya. Jadi ini kira-kira makna hidayah. Makanya setiap kita salat kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Karena masih banyak ilmu yang belum kita ketahui, masih banyak ilmu yang belum kita amalkan. Yang sudah kita amalkan pun kita butuh hidayah untuk bisa mengamalkannya dengan baik. Benar atau tidak? Benar. Makanya orang tanya, kenapa minta hidayah terus? Ya memang masih banyak hidayah yang kita butuhkan. Hidayah Islam sudah kita dapati. Hidayah tauhid sudah kita dapati. Tapi tambahan ilmu masih banyak yang belum kita ketahui, masih banyak ilmu yang belum kita amalkan, dan ketika kita beramal, itu dalam menjalankan syariat atau amal, kita pun butuh hidayah tersendiri. Ini kalau saya berkatakan 3 hidayah, 1, 2, 3 ya. Jadi terkait ya, terkait. Dapat ilmu supaya untuk mengamalkan, dan ketika mengamalkan juga butuh apa? Hidayah. Kita dalam kehidupan terkadang menghadapi sesuatu masalah, kita bingung gimana ngerjainnya. Kalau Allah nggak kasih hidayah, kita mau mulai dari mana, gimana menghadapinya, kita bingung. Minta sama Allah hidayah. Allah, saya tidak tahu bagaimana cara solusi ini, bagaimana menjalaninya, mulai dari mana, bingung. Tapi ketika kita minta hidayah kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri petunjuk. Baik, kemudian firman doa Nabi, "Fiman hadait." Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk ya. Siapa? Yaitu orang-orang saleh. Ya, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Fatihah, "Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim." Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah jelaskan orang-orang yang sudah dapat hidayah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Siapa mereka ini yang sudah dapat petunjuk? Yaitu para nabi, kemudian apa? Para siddiqin, para siddiq, siddiq itu orang yang benar-benar imannya kuat seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian para syahid, para syuhada, para syahid, kemudian yang keempat para salihin, para saleh, orang-orang saleh. Ini mereka orang sudah dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, ya Allah, sebagaimana Engkau telah beri petunjuk kepada mereka, masukkanlah aku dalam deretan mereka. Seperti doa-doa para nabi, wa alhiqni bis salihin, susulkan aku bersama orang-orang salihin. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, ma'ar rafiqil a'la, ketika beliau meninggal dunia. Beliau angkat jari beliau berkata, ma'ar rafiqil a'la, itu susulkan aku bersama orang-orang rombongan yang di tempat yang tinggi, itu orang-orang salihin yang telah mendahuluiku. Ini disebut dengan berdoa dengan bi'af'alillah. Ini namanya dalam istilah kita at-tawassul bi'af'alillah. Bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah sebelumnya yang pernah Allah lakukan. Sebagaimana, maksudnya sebagaimana Allah telah beri hidayah, sebagaimana Engkau ya Allah sebagaimana Engkau telah beri hidayah kepada orang-orang
maka berilah hidayah kepadaku. Hidayah kepadaku. Itu maksudnya. Yaitu, ya Allah, Engkau telah berbuat baik kepada mereka dengan beri hidayah kepada mereka, susulkan aku bersama mereka. Berilah hidayah aku bersama mereka, Ini namanya bertawasul dengan perbuatan Allah sebelumnya. Allah telah berbuat, yaitu memberi hidayah kepada orang-orang sebelum kita. Kita minta kita dapat hidayah seperti sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang sebelumnya. Ini salah satu tawasul yang sangat indah yang mungkin kurang dihayati oleh kita ketika berdoa. Ya. Bahwasanya ternyata banyak doa selain bertawasul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, ternyata bertawasul dengan bi'af'alillah, perbuatan-perbuatan Allah. Contohnya ini. Contohnya yang paling indah, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, ya. Allah mengatakan, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Kata Ibrahim, bagaimana menurut kalian apa yang kalian sembah wahai kaumku, yang telah disembah oleh kalian dan nenek-nenek moyang kalian? Sungguhnya itu semua adalah musuh bagiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum Nabi Ibrahim menyembah berhala dan juga menyembah Allah. Kata Nabi Ibrahim, aku berlepas diri dari semuanya kecuali kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan kebaikan Allah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku dan beri petunjuk kepadaku. Jadi Ibrahim menyebutkan kebaikan Allah sebelum yang pernah Allah lakukan kepadanya, kemudian dia bertawasul untuk minta yang selanjutnya. Perhatikan. Ibu bawa Al-Quran enggak? Biar ibu lihat. Coba. Coba buka Asy-Syu'ara, ibu-ibu. Syu'ara itu surat 26. Dari halaman ayat 78 sampai 89. 78 sampai 89. Saya ingin jelaskan bagaimana cara kita berdoa dengan perbuatan-perbuatan Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang sudah Allah lakukan sebelumnya. Seperti dalam doa ini, sebagaimana Engkau ya Allah telah beri petunjuk kepada orang-orang, beri petunjuk kepadaku. Ibrahim berdoa, perhatikan. Sudah dibuka? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku. Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Fahuwa yahdin, kemudian dia beri petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah yang telah memberi makan kepadaku dan telah beri minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, dia yang telah memberi kesehatan bagiku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Yang akan mematikan aku kemudian menghidupkan aku. Walladzi, kemudian mulai dia minta. Menyebutkan kebaikan masa lalu untuk minta ke depan. Apa kata Nabi Ibrahim? Walladzi atama'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Dialah Allah sebagaimana telah berbuat baik kepadaku, maka aku berharap kalau aku di hari kiamat kelak akan diampuni dosa-dosaku. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli mulkan walhiqni bis salihin. Ya Allah, berilah hukum kepada aku, yaitu hikmah, ilmu, dan susulkan aku kepada orang-orang saleh sebelumku. Kemudian dia berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku menjadi tutur kata yang baik pada orang-orang setelahku. Waj'alni mi warathati jannatin na'im. Jadikanlah aku dari pewaris surga yang penuh dengan kekekalan. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ampunilah ayahku, sungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah kau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Ini contoh berdoa dengan kebaikan Allah sebelumnya. Makanya kita tidak berdoa, ya Allah, Kau telah beginikan aku, telah berikan hidayah, Kau telah membuat aku masuk Islam, Kau telah mengenalkan diriku kepada sunnah, Engkau telah membuat aku pakai hijab syar'i, ya Allah, maka minta. Itu namanya bertawasul dengan perbuatan-perbuatan Allah yang sebelumnya. Dan ini banyak doa-doa para nabi seperti itu. Contoh, seperti doa Ibrahim ketika minta kepada Allah, dia mengatakan, salamun alaik sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan mohon kepada Rabbku, innahu kana bi hafiyya, karena Allah selalu baik kepadaku. Karena Allah selalu baik kepadaku. Maka kalau aku minta, aku harap dikabulkan. Contoh lagi ketika Nabi Zakaria berdoa, ya,
walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia mengatakan, ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih semua, aku ingin punya anak. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Dia menyebut tentang masa lalu, bahwasanya sering doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ketika berdoa. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak? Banyak. Buktinya ibu-ibu Masya Allah gemuk-gemuk, segar-segar. Itu banyak nikmat. Sebutkan banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Kita sebutkan untuk kita bertawasul agar Allah memberi kebaikan selanjutnya kepada kita. Itu namanya tawasul dengan perbuatan Allah. Ini diantaranya. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, sebagaimana kau telah beri petunjuk kepada orang-orang sebelumku, maka berilah petunjuk kepadaku. Taib, Allahumma hdini fiman hadait. Kemudian wa'afini fiman afait. Ini sudah ya? Kalau sudah saya lanjut. Sudah dicatat? Baik, lanjut. Jadi kalau kita baca doa dengan kita pahami artinya beda ibu-ibu. Ada penghayatan, ada kenyamanan. Kita rindu untuk doa itu lagi. Dan ini boleh kita baca kapan-kapan saja. Lagi mau habis sholat mau baca, mau kapan, mau di Arafah, mau di Mekah Madinah, kapan-kapan, ini maknanya indah ya. Dan dianjurkan ketika kunut witir. Wa afini fiman afait. Afini maksudnya berilakan aku afiyah, berikanlah kepadaku al-afiyah. Al-afiyah itu keselamatan, keselamatan. Bersama orang-orang telah kau berikan keselamatan, bersama orang-orang yang telah engkau berikan keselamatan. Kau beri keselamatan. Baik. Apa yang dimaksud al-afiyah? Al-afiyah secara umum keselamatan dari dua hal. Yang pertama adalah min amradil jasad, penyakit-penyakit tubuh. Yang kedua adalah min amrad al-qalb, penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati dua juga. Disebabkan karena kejahilan, yaitu syubhat, karena kejahilan. Yang kedua disebut syahwat. Ini karena buruknya niat. Kalau kita bicara penyakit syubhat, maka sangat banyak ya. Penyakit syubhat misalnya kemunafikan, ya, keraguan, ini banyak seterusnya. Biar kita ada gambaran kalau kita berdoa kita apa sih syubhat-syubhat penyakit itu apa? Kemunafikan. Disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemunafikan. Kemudian keraguan. Keraguan terkadang menimpa seorang, ragu ini syariat benar atau tidak, Tuhan ada atau tidak. Datang setan bikin ragu. Sunnah ini benar atau tidak ya. Apalagi lihat orang banyak sesat, kayaknya saya yang salah, masa mereka semua salah ya. Kadang-kadang datang syubhat. Jangan-jangan orang Nasara juga benar, mereka miliaran, benar. Kadang-kadang syubhat datang, ragu. Ya. Seperti itu. Tapi kita harus punya belajar agar tahu ya. Kemudian buruk sangka kepada Allah. Apalagi ini. Sudah kena musibah terus, sakit enggak sembuh-sembuh, buruk sangka. Subhanallah. Buruk sangka. Belum riya, was-was dan lain-lain. Dan lain-lain. Adapun syahwat banyak, cinta dunia. Dalam kurung suka barang branded, ya enggak? Iya, cinta dunia maksudnya apa? Suka barang apa? Branded. Fitnah wanita atau lelaki, kalau bagi lelaki fitnah, pingin jadi atasan, ya pingin jadi apa? Pingin
Fitnah jabatan. Fitnah riasa kalau bahasa Arab. Itu fitnah jabatan. Rakus jabatan. Fitnah popularitas, pingin terkenal. Pinginnya tiap hari bikin suatu yang heboh biar orang semua apa? Lihat ya. Bikin status aneh-aneh supaya jadi narsis. Banyak orang zaman sekarang apa? Narsis. Biasanya kurang bahagia di rumah, makanya apa? Narsis. Kalau dia dapat perhatian penuh dari suami, dia nggak perlu apa? Narsis. Tapi kalau dia memang konslet otaknya, maka narsis. Iya, narsis. Punya sisi pamer, pingin tahu, bikin ini kegiatan, kasih tahu semua orang. Narsis. Jangan cuma menimpa orang awam, orang ngaji pun kena. Bahkan sebagian dai pun apa? Kena penyakit apa? Narsis. Sombong, fitnah, sombong. Dan lain-lainnya. Dan lain. Hanya kalau kita berdoa, wa afini fiman, penyakit tubuh banyak ya, ini banyak ya. Tanya dokter ya. Banyak. Penyakit bahaya-bahaya. Makanya Rasulullah berdoa dari doa-doa penyakit yang berbahaya. A'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari munkaratil adwa, itu penyakit-penyakit yang mengerikan. Yang mungkar, bukan penyakit biasa. Penyakit biasa semua orang menimpa. Demam, sakit, mencret, itu biasalah. Siapa sih enggak mencret? Raja pun mencret, apalagi rakyat jelata ya. Semua juga demam. Siapa enggak demam? Pusing kepala. Siapa enggak pernah pusing? Semua orang juga pernah apa? Pusing. Tapi ada penyakit-penyakit berbahaya. Yang kita berlindung, yang kalau sudah kena itu akhirnya kita sulit beribadah, sulit ini, sulit anu ya. Kita berusaha. Tapi kalau Allah mentakdirkan ya sudahlah, kita terima ya. Tapi kita tidak masalah, kita berdoa untuk terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Makanya kalau kita lihat orang aneh-aneh, kita bilang nas'alullaha al-afiyah. Ya. Kalau kita lihat orang aneh, kita bilang alhamdulilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku. Mimabtuli tabih, dari apa yang kau terkena musibah tersebut. Bukankah kalau kita ketemu orang yang sakit, yang cacat, kita doa, tapi jangan bilang di depan dia, kita dalam hati kita. Agar kita pandai bersyukur. Ada orang cacat, ada orang Down syndrome, ada orang kasihan. Kita bilang alhamdulillah afani. Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan aku dari apa yang Allah ujikan kepada dirimu. Artinya kalau kita diuji seperti dia, belum tentu kita kuat, iya enggak? Kita lihat orang ya sibuk, senang, joget-joget, nyanyi, alhamdulillah afani. Ya tidak begitu, alhamdulillah. Bahkan kata para ulama, kalau lihat orang melakukan maksiat, kita ucapkan doa itu keras-keras supaya dia dengar. Alhamdulillah afani. Alhamdulillah Allah telah melepaskan saya dari apa yang kau menimpa dirimu. Biar dia sadar bahwasanya apa yang menimpa itu adalah kemaksiatan. Betapa banyak orang bangga dengan kemaksiatan. Itu namanya al-afiyah. Jadi kalau kita wa afini fiman afait. Ya Allah, berilah aku keselamatan sebagaimana banyak orang telah Engkau selamatkan. Sampai sini paham? Paham tidak Ibu? Jadi kalau afini fiman afait, yaitu ya Allah jangan jadikan aku suka nonton film Korea. Itu maksudnya. Iya. Ya Allah jangan bikin aku suka nonton film sinetron. Sama itu. Ya Allah, jangan aku peduli dengan layangan putus atau layangan sambung. Nonton sinetron. Buang-buang waktu ini. Alhamdulillah. Wanita solehah itu ngerjakan yang bermanfaat. Di rumah ngurus anak, ngurus suami. Ya. Baca Quran, silaturahmi. Bantu tetangga. Itu. Belajar tahsin. Ikut ngaji, itu namanya wanita solehah yang tidak membuang-buang waktunya. Kasihan orang-orang yang buang-buang waktu, kasihan. Terjebak dalam hal yang aneh-aneh, pengen ini, pengen terkenal, pengen narsis dan macam-macam. Tapi kita lanjutkan. Setelah itu apa doanya? Wa tawallani fiman tawallai. Fiman tawallai. Jadilah waliku, tawallani sederhananya bahasanya, jadilah waliku, jadilah wali bagiku. Itu urusilah aku, wali bagiku, sebagaimana bersama dengan bagiku, bersama dengan orang-orang yang telah
engkau jadi wali bagi mereka. Jadi kita al-wali, di antara nama Allah dua, al-maula dan al-wali. Yang ini menunjukkan kepengurusan. Seperti kita bahasa Indonesia, wali murid. Maksudnya apa? Pengurus apa? Murid tersebut. Wali nikah, waliul mar'ah, maksudnya yang mengurusi pernikahan apa? Sang wanita. Allah mengatakan, Allah itu dalam Al-Quran Allah sebutkan, jadi wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya, dalam Al-Quran ada beberapa ayat. Pertama Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Allah wali orang-orang yang beriman. Yaitu yang ngurusi orang beriman tersebut, yang perhatikan mereka. Kita pingin yang ngurus langsung Allah Subhanahu wa taala. Kita ngurus di sini kita enggak mampu. Kemudian juga dalam ayat yang lain Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Wa huwa yatawalla salihin. Jadi Allah walinya orang-orang saleh. Kemudian wallahu waliyul muttaqin dalam ayat yang lain. Allah walinya orang bertakwa, yang kemudian yang lain Allahu wallahu waliyul mu'minin. Jadi 4. Maka kita minta ya Allah, urusilah urusanku sebagaimana engkau telah mengurus orang-orang yang kau urus. Karena kita ini lemah. Kalau kita mau mencoba mengurus diri kita sendiri, kemampuan kita terbatas. Makanya di antara doa Nabi SAW, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Fa aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku dan jangan kau biarkan aku bersandar pada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Subhanallah. Seperti perkataan Nabi Yusuf, anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni muslim. Engkau adalah pengurusku di dunia maupun di akhirat. Wafatkan aku ya dalam kondisi Islam dan susulkanlah bersama orang saleh. Kita berdoa ya Allah, siapa wali kita kalau bukan Allah? Kita mau backingan kita siapa? Jenderal juga enggak kenal pun kadang-kadang dia pura-pura enggak kenal. Presiden juga enggak kenal, mau siapa ngurusin kita? Kita ini siapa? Oh presiden, jenderal pun butuh diurus ya oleh Allah. Kalau Allah tidak ngurus mereka, selesai. Ya. Lagi seorang lemah, wanita lemah tidak ada, berhadapan urusan dengan suaminya, kita punya wali. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tawallani fi man tawallai. Ya Allah urus urusanku. Urusanku banyak, ngurus suami, ngurus anak-anak, ngurus tetangga, ngurus orang tua, banyak. Kalau Allah tidak bantu kita, kita enggak bakalan bisa ngurus. Jadi secara sederhana maknanya wa tawallani fi man tawallait, urusilah diriku ya Allah. Perhatikanlah diriku. Berilah inayah dan perhatian kepada diriku sebagaimana kau telah memberikan perhatian kepada yang lain. Coba Nabi Yusuf, perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Di akhir surat itu dia berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Lihat, dia berdoa dengan tawasul dengan perbuatan Allah. Dengan nikmat-nikmat yang telah dia rasakan sebelumnya. Apa dia berdoa? Ibu buka Al-Qur'an nih biar enggak lupa. Dalam surat Yusuf lihat 101. Surat Yusuf ayat 101. Kata dia, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah kau telah berikan aku kekuasaan, wa 'allamtani min ta'wil ahadits, dan kau telah mengajarkan kepadaku tafsiran apa? Mimpi. Ya. Fatiras samawati wal ard, engkaulah pencipta langit dan bumi. Kemudian anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah pengurusku di dunia dan akhirat. Kemudian doanya apa? Tawaffani musliman. Aku mohon agar aku wafat secara Islam. Itu husnul khatimah. Wa alhiqni bisalihin, dan sulukan aku kepada orang saleh. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam berdoa dengan kebaikan-kebaikan Allah sebelumnya, di mana Allah telah memberikan dia kekuasaan, di mana Allah telah mengajarkan dia menafsirkan mimpi 100% akurat, tidak ada kesalahan sedikit pun.
agar dia husnul khatimah. Dia mengatakan, anta wali, engkau pengurusku di dunia dan akhirat. Lihat bagaimana Nabi Yusuf ketika dia dibuang oleh kakak-kakaknya, dimasukkan dalam sumur. Allah mentakdirkan ada musafirin, membuat kelompok musafirin membutuhkan budak, maka mereka membutuhkan air, maka mereka mampir ke sumur tersebut. Siapa yang menggerakkan hati mereka untuk butuh kepada air? Allah. Sehingga mereka datang ke sumur tersebut, mereka taruh timba. Tahu-tahu Nabi Yusuf dari bawah megang apa? Timba. Subhanallah. Kalau tidak ada yang datang, Nabi Yusuf dalam sumur mungkin sampai mati. Terus akhirnya dijual. Kemudian akhirnya Allah membuat pembesar di Mesir membutuhkan budak. Akhirnya dia beli Nabi Yusuf. Pingin punya anak angkat atau pingin punya budak, akhirnya Nabi Yusuf ya jadikan budak kerja di rumahnya. Sampai Allah menguji Nabi Yusuf, akhirnya dia di penjara. Akhirnya Allah menjadikan sang raja mimpi, sehingga tidak ada yang bisa menafsirkan kecuali siapa? Nabi Yusuf. Siapa yang membuat ngurusi Nabi Yusuf sampai Allah bikin raja ini mimpi? Siapa? Allah. Jadi Allah yang ngatur Nabi Yusuf. Kemudian setelah raja bermimpi, kemudian menafsirkan sampai akhirnya raja juga membutuhkan pegawai. Dia tawarkan kepada Yusuf. Ini semua yang ngatur siapa? Allah. Makanya Nabi Yusuf berkata, anta waliyyi, engkaulah pengurusku di dunia dan di akhirat. Kita kalau lihat diri kita ini bukan kebetulan, semuanya sudah Allah atur. Yang penting kita bertakwa, karena Allah hanya bertawalli, yaitu hanya tawalla salihin, yaitu Allah hanya menjadi wali siapa? Salihin, muttaqin, mu'minin, alladzina amanu. Maka jadilah orang saleh, bertakwa, orang mukmin, insyaallah urusan semua yang urus siapa? Allah. Sebagaimana Yusuf alaihissalam. Kalau lihat mustahil anak dibuang, gimana mau menjadi pembesar di Mesir? Mustahil, apalagi dari Bani Israel dibuang ke negara lain. Tapi Allah yang ngurus, Allah takdirkan satu demi satu sampai akhirnya dia menjadi seorang pembesar. Itu namanya wa tawallani fiman tawallait. Kalau bahasa kita, sebagaimana engkau telah mengurus Yusuf alaihissalam, uruslah diriku ya Allah. Kemudian berikutnya, Wakini syarra ma qadait. Wa ta'ala fi man tawalla, barik li fima a'tait. Wa barik li fima a'tait. Berkahilah padaku, untukku, pada perkara-perkara yang telah kau berikan kepadaku. Berkahilah bagiku pada apa-apa yang telah kau berikan kepadaku, yang telah kau berikan bagiku. Taib. Apa-apa di sini umum, perhatikan. Apa yang sudah Allah berikan pada kita, di antaranya ilmu. Ilmu. Semoga berkah. Istri, semoga berkah. Suami, semoga berkah. Anak-anak, semoga berkah. Usaha, semoga berkah. Apa lagi? Harta, semoga berkah. Makanya ketika Ummu Sulaim, ibunya Anas, datang kepada Rasulullah, Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, Anasun khadimuka, ini putraku Anas akan jadi pembantumu. Doakan dia, ud'u lahu. Doakanlah baginya. Maka Nabi berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anak-anaknya. Dalam riwayat atil umrahu, panjangkanlah umurnya dan berilah berkah kepadanya atas apa yang kau anugerahkan kepadanya. Percuma anak banyak, percuma harta banyak, percuma umur panjang kalau tidak berkah. Sudah nenek-nenek masih joget-joget, berkah enggak? Bukannya dekat kepada Allah, mikir dunia. Udah nenek sebentar lagi tewas, masih mikir apa? Dunia melulu. Kasihan. Lihat itu, kasihan, aduh kasihan. Alhamdulilladzi afani. Kasihan, udah tua, umur percuma panjang-panjang tapi tidak berkah. Anak banyak tapi durhaka semua. Suami ganteng tapi selingkuh melulu, percuma. Istri cantik-cantik ngomel melulu, percuma. Enggak berkah. Enggak berkah buat apa? Harta banyak tapi buat kita semakin jauh dari Allah.
Kerjanya jalan-jalan melulu, beli branded sampai jadi bandit dan seterusnya. Buat apa? Tidak berkah. Ilmu bahkan tidak berkah. Sebagian orang benar ini, ada orang ilmunya luas tapi perbuatan seperti orang awam. Kegiatan pembicaraan seperti orang awam, kegiatan seperti orang, tapi dia mungkin punya gelar doktor dalam bidang ilmu agama. Enggak ada faedahnya, tidak berkah. Tidak pula dia mengajarkan orang, dia pun tidak mengamalkannya. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Bukankah Rasulullah disebutkan di alam barzah, Rasulullah melihat seorang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun disiksa. Kenapa? Fahuwa yanamu anhu bil-lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Malam hari dia tidur tidak dibaca, siang tidak diamalkan. Ini contoh punya ilmu tidak diamalkan. Tidak berkah. Maka kita berdoa agar engkau ya Allah berilah berkah. Punya harta yang penting berkah. Bukan yang penting banyak. Banyak kalau berkah oke. Udah banyak enggak berkah repot. Hanya menambah hisab pada hari kiamat kelak. Pikiran dunia melulu. Umur semakin tambah semakin duniawi ya. Kasihan ya. Maka ini yang penting, punya usaha berkah. Jangan yang haram-haram berani tinggal, enggak usah yang haram-haram ngapain? Saya mau cari yang meskipun sedikit, yang penting apa? Halal agar berkah. Berkah pada diriku, berkah pada hatiku, berkah pada dagingku. Ya. Ini makna barik li fima a'tait. Ini waktu sudah lewat ini. Baik, kita lanjutkan. Wa qini syarra ma qadait. Wa qini syarra ma qadait. Lindungilah aku dari keburukan yang kau takdirkan. Kita tahu bahwasanya takdir Allah ada yang baik, ada yang buruk. Ada Allah mentakdir, ada iblis, ada syaitan, ada penjahat, macam-macam. Itu semua ada dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di balik itu. Maka kita berdoa, ya Allah lindungi aku dari keburukan yang kau takdirkan. Banyak keburukan, banyak kejahatan, lindungilah aku. Ini penting juga karena banyak keburukan di sekitar kita. Syaitan manusia, syaitan jin, ya banyak yang mengganggu ya. Ya, kita berlindung. Ada keburukan-keburukan, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, karena waktu sudah habis saya cepatin aja, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sungguhnya engkau yang beri keputusan dan tidak ada yang bisa mengaturmu ya. Yang beri keputusan siapa? Allah. Tidak ada yang bisa memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala. Engkaulah yang memberi keputusan dan tidak ada yang bisa memberi keputusan kepadamu. Innahu la yadhillu mawalait. Sungguhnya siapa yang kau urusin, dia tidak akan terhina. Ini di antara tadi. Wa tawallani fiman tawallait. Sungguhnya siapa yang kau urusin, maka dia tidak akan terhina. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang memusuhimu. Seandainya umat Islam memegang syariat Allah, menjalankan syariat Allah dengan benar-benar, mereka pasti mulia. Tetapi mereka meninggalkan syariat Allah. Betapa banyak yang riba, betapa banyak yang berzina, betapa banyak yang buka aurat, betapa banyak yang menzalimi, betapa banyak yang tidak salat, betapa banyak, terlalu banyak. Ya. Wala ya'zumana tabarakta rabbana wa ta'ala. Tabarakta maksudnya sungguh banyak keberkahan engkau ya Allah, engkau adalah zat yang maha berkah. Zat yang maha berkah. Tadi kita sudah minta keberkahan dari Allah. Sungguhnya wahibul barakah, pemberi berkah adalah Allah semata. Jadi berilah berkat tadi kepada anak-anak, kepada apa yang kau berikan kepada kami. Wa ta'ala, dan kau maha tinggi, sifat-sifatmu semua maha tinggi. Ini kira-kira makna dari doa kunut. Maka jangan lupa ibu-ibu kalau salat witir di rakaat terakhir setelah sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian baca doa apa? Kunut. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, semoga doanya dihafal. Coba dihafal. Allahumma hdini fi man hadait. Ulangi. Wa afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma a'tait. Wa qini min syarri ma qadait. Wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi
wa la yuqda alaik. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta wa ta'alait. Alhamdulillah sudah hafal ya. Barakallahu fikunna. Baik, demikian saja. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.